Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beta Nurisa Pepina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 3, yaitu landasan teori. Teori yang dipakai ada 3, teori dunia simulasi dan hiperrealitas, teori dekonstruksi, dan teori kapitalisme lanjut. Yang pertama saya jelaskan adalah teori dunia simulasi dan hiperrealitas. Teori ini bersumber dari pemikiran Baudrillard, yaitu keinginannya untuk mengungkapkan sebuah proses terjadinya transformasi dan pergeseran struktur masyarakat, khususnya masyarakat dunia barat, yang pada saat itu, yang kemudian ini disebut dengan istilah simulasi dan hiperrealitas. Simulasi ini menggantikan teori nilai guna dan nilai tukar yang dimiliki oleh Marx menjadi nilai tanda dan nilai simbol. Baudrillard ini menggambarkan fungsi utamanya bukan pada kegunaan, namun kepada nilai tanda dan simbol yang disebarkan melalui iklan pada media-media yang dikemas dengan konsep gaya hidup. Gaya hidup ini merupakan sebuah bentuk dunia simulasi dan pembentukan hiperrealitas yang diciptakan oleh iklan dan media. Hasilnya nanti membuat masyarakat menjadi tersimulasi bahkan tertipu oleh citra yang diciptakan oleh cara iklan. Teori simulasi dan hiperrealitas ini juga menjelaskan bahwa dalam sebuah dunia simulasi, bentuk cerminan kenyataan bukanlah diwujudkan dalam sebuah realitas, namun mengalami pergeseran yaitu diwujudkan dalam model-model yang ditawarkan oleh citra di iklan, televisi, atau media massa lainnya. Jadinya kita seperti tertipu oleh iklan-iklan yang ada. Lalu teori dekonstruksi. Berawal dari tokoh bernama Jacques Derrida, seorang filsuf dan pemikir serta kritikus sosial berkebangsaan Perancis. Lahirnya teori ini sebenarnya berangkat dari filsafat barat yang memiliki sifat atau karakteristik yang cenderung menggunakan akal dogmatis tanpa kritis. Derrida menjabarkan konsep dekonstruksi sama dengan kalimat negasi, di mana dekonstruksi menjelaskan mengenai sebuah proses analisis bukan kritik, juga sebagai bentuk peristiwa yang tidak memerlukan pertimbangan, kesadaran, atau organisasi dari sebuah objek di dalam konsep modernitas. Perkembangan teori ini menjadi sebuah strategi agar masyarakat sosial dapat memeriksa sejauh mana struktur yang terbentuk dalam sebuah modernitas atau modernitas dapat ditunda dahulu, dan dalam penundaan tersebut ada upaya untuk kontrol khusus bagi modernitas agar memiliki batasan, implementasi, dan implikasi yang jelas dan menguntungkan masyarakat sosial itu sendiri. Lalu ada teori kapitalisme lanjut. Teori ini sebenarnya memiliki implikasi yang sama, yaitu kapitalisme merupakan sebuah paham atau di mana kebebasan merupakan inti utama yang dilakukan dalam kegiatan. Sehingga seringkali istilah ini juga identik dengan sebuah kebebasan aktivitas atau interaksi. Di dalam paham kapitalisme, kapitalis sebagai penggeraknya turut memegang kontrol dalam aktivitas yang dilakukan. Jika sistem ini terus-menerus berlanjut, maka memunculkan sebuah monopoli, kekacauan, dan ketidakpastian. Terlebih lagi, kapitalisme atau kapitalis ini identik dengan kekuasaan. Pada area tertentu pasti juga melibatkan sebuah sistem sosial yang liberal. Sehingga kelompok berkepentingan akan ikut terlibat dan menghasilkan bentuk ketercampuran antara sosial, politik, ekonomi, dan paham budaya itu sendiri. Kemudian kapitalisme menjembatani implikasi teori tersebut dengan kondisi masyarakat postmodern dan menjelaskan relasi dari kapitalisme ini dengan gaya hidup dan konsumsi masyarakat pastinya. Dominasi budaya dalam postmodernisme dan kapitalisme lanjut ini kemudian secara struktural membentuk sebuah representasi kultural yang bersifat ideologis dan secara sosial dapat berkaitan dengan sebuah budaya konsumerisme. Dalam perkembangannya di era saat ini, kapitalisme lanjut dan postmodernisme memiliki beberapa elemen penyusun. Ada 6. Yang pertama, munculnya formasi dan organisasi yang bersifat multinasional dalam membentuk sebuah monopoli kapitalisme. Kedua, adanya sebuah internasionalisasi bisnis yang melalui model imperial lama. Yang ketiga, terdapat dinamika baru yang cenderung tidak seimbang. Yang keempat, adanya formasi baru dalam integrasi media dalam membentuk sebuah dominasi. Yang kelima, adanya komputerisasi dan otomatisasi. Dan yang keenam, adanya keusangan dalam gaya atau kebudayaan lama. Pasti dari setelah membaca ini, kalian akan menjadi paham. Oke,
Setelah itu, bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya, Bella. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.